Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Kristi Angelia dengan NIM 22441928. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Strategi Kinerja PT Gojek Tokopedia setelah Go Public. Topik pembahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, pengertian Go Public, yang kedua, proses Go Public, yang ketiga adalah alasan penggabungan perusahaan Gojek dan Tokopedia, dan yang terakhir adalah strategi kinerja Gojek Tokopedia setelah Go Public. Yang pertama adalah pengertian Go Public. Go Public atau disebut dengan IPO atau Initial Public Offering merupakan suatu proses dalam penjualan saham dari perusahaan atau emiten yang dijual kepada masyarakat atau investor untuk pertama kalinya. Sebelumnya, saham perusahaan tersebut dipegang oleh pemegang saham secara pribadi. Dalam proses ini, perusahaan akan menawarkan saham kepada investor yang tertarik untuk memiliki saham dari perusahaan tersebut. Jadi, dengan adanya Go Public, perusahaan bisa memberikan modal yang lebih besar dalam mendanai pertumbuhan dan memberikan likuiditas bagi pemegang saham yang ingin menjual atau membeli saham. Go Public sendiri bisa dijadikan suatu langkah yang sangat penting untuk memajukan suatu perusahaan pemegang saham. Namun, dalam proses Go Public, tentunya akan memiliki keterlibatan dengan hukum dan persyaratan laporan yang lebih ketat. Topik yang kedua adalah proses Go Public. Dalam melakukan proses Go Public, perusahaan tentunya harus memenuhi beberapa mekanisme serta mempersiapkan proses agar menjadi perusahaan Go Public yang bisa terselenggara dengan baik. Adapun 4 proses tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, tahapan persiapan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam hal mempersiapkan proses untuk melakukan Go Public suatu perusahaan. Perusahaan yang ingin melakukan penerbitan saham sebelumnya harus melakukan rapat umum pemegang saham atau disebut dengan RUPS terlebih dahulu. Tahap yang kedua adalah tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Tahap ini mengharuskan adanya dokumen yang mendukung emiten untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Go Public terhadap BPOM LK, sehingga BPOM LK dapat menjadikan pernyataan pendaftaran ini menjadi lebih efektif. Yang ketiga adalah tahap penawaran saham. Tahap penawaran saham adalah tahap yang paling utama, dikarenakan pada saat perusahaan menawarkan sahamnya kepada masyarakat atau investor, masyarakat bisa membeli saham melalui agen-agen yang telah ditunjuk oleh perusahaan atau emiten tersebut. Dan yang terakhir adalah tahapan pencatatan di Bursa Efek. Tahap ini merupakan tahap pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Pencatatan ini dilakukan pada saat selesainya penjualan saham di pasar perdana. Jadi, dengan menggunakan 4 tahapan tersebut, akan membuat perusahaan dapat meningkatkan kesuksesan dalam proses Go Public, serta membantu perusahaan dalam menarik minat masyarakat atau investor yang digunakan untuk mencapai tujuan pendanaan melalui penjualan saham kepada masyarakat atau investor tersebut. Perusahaan yang sudah Go Public harus siap dengan adanya berbagai kebijakan yang diberlakukan dalam perundang-undangan, serta adanya aturan pelaksanaan di dalamnya. Dengan adanya keputusan dari Menteri Keuangan nomor 1548-KMK.013-1990, kewajiban yang harus dilakukan bagi perusahaan yang sudah Go Public antara lain, yaitu yang pertama, perusahaan memiliki keharusan untuk keterbukaan. Dan yang kedua, keharusan untuk mengikuti peraturan, kewajiban, dan pelaporan. Dan yang ketiga, bentuk manajemen berubah, yang sebelumnya informal menjadi formal. Yang keempat adalah perusahaan yang sudah Go Public berkewajiban untuk membayar dividen. Yang kelima, perusahaan berusaha dalam meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Salah satu perusahaan yang sudah Go Public adalah perusahaan Gojek Tokopedia. Perusahaan Gojek Tokopedia resmi bergabung dan membentuk perusahaan GoTo pada tanggal 17 Mei tahun 2021 dan melakukan pencatatan saham dan melakukan proses Go Public GoTo yang dimulai pada tanggal 1 sampai
7 April 2022. Sedangkan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan kode saham GoTo dilakukan pada tanggal 11 April 2022. Perusahaan Gojek Tokopedia resmi bergabung dan membentuk perusahaan GoTo yang digunakan untuk memperkuat perusahaan mereka dan dapat digunakan untuk menciptakan sinergi yang lebih besar ke depannya. Tapi yang ketiga adalah alasan penggabungan perusahaan Gojek dan Tokopedia. Alasan perusahaan Gojek Tokopedia bergabung menjadi GoTo yaitu yang pertama, penggabungan ini memungkinkan perusahaan baru yang dibentuk dalam penggabungan bisnis mereka yang akan membuat bisnis mereka menjadi lebih kuat. Hal ini memungkinkan perusahaan GoTo menciptakan pengalaman yang lebih baik untuk pelanggan dan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua adalah penggabungan atau merger perusahaan GoTo digunakan untuk memperluas ke luar Indonesia. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga adalah penggabungan atau merger perusahaan GoTo dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan operasinya. Hal ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik untuk pelanggan kepada dalam perusahaan GoTo. Yang keempat adalah penggabungan atau merger perusahaan GoTo akan mempermudah dalam mengakses sumber dana yang serta keahlian yang lebih banyak. Yang kelima adalah penggabungan merger atau membuat perusahaan GoTo dapat lebih baik dengan pesaing-pesaing pasar. Jadi hal ini akan membuat perusahaan GoTo menciptakan daya saing dan kekuatan yang lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan dengan dilakukannya penggabungan merger antara Gojek dan Tokopedia, perusahaan akan mendapatkan keuntungan lebih karena menggunakan pelayanan dari dua perusahaan sekaligus. Berikutnya, topik yang keempat adalah strategi kinerja PT Gojek Tokopedia setelah go public. Dengan melakukan go public dapat dijadikan sebagai suatu langkah perusahaan GoTo untuk menarik minat masyarakat atau investor dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan strategi bisnis jangka panjang. Setelah go public, GoTo mendukung strategi dalam perusahaan dengan dana yang diperoleh dari proses go public. Perusahaan Gojek Tokopedia setelah go public memiliki strategi pertumbuhan dalam menjalankan kegiatannya, yaitu diantaranya yang pertama, meningkatkan jumlah pembeli melalui adanya kerjasama antara pengembangan produk dan layanan GoTo. Hal ini akan menyebabkan penggunaan layanan meningkat dan bisa mendapatkan lebih banyak manfaat bagi pelanggan. Yang kedua adalah meningkatkan pengalaman dalam berbelanja dan bertransaksi. Tujuannya agar pelanggan dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan lebih terjangkau. Dan yang ketiga adalah memperkuat kerjasama, termasuk dalam penguatan program dan memperluas layanan keuangan serta pengembangan layanan untuk produsen. Dan yang keempat adalah melakukan investasi di wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Hal ini seperti perluasan pangsa dalam pasar. Selain strategi pertumbuhan perusahaan GoTo juga menerapkan dua strategi analisis lingkungan, yaitu analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Yang pertama adalah strategi analisis lingkungan internal, dilakukan dengan menjalankan operasional perusahaan seperti meningkatkan efisiensi produksi perusahaan. Dengan adanya pengembangan antara produksi dan pelayanan dalam perusahaan GoTo, maka hal itu akan mengakibatkan meningkatnya penggunaan layanan yang sangat menguntungkan bagi konsumen dan mitra pengemudi yang ada dalam GoTo. Kemudian ada analisis sumber daya manusia, dilakukan dengan cara memperbaiki prosedur dan kondisi tempat kerja dalam perusahaan GoTo. Hal ini dapat dilakukan agar karyawan dapat bekerja dengan lebih baik dan dapat meningkatkan motivasi kinerja perusahaannya.
Yang kedua adalah strategi analisis lingkungan eksternal. Dalam analisis ini, Gutu melakukan persaingan industri yang mempunyai kriteria yang sama, yaitu sebagai perusahaan digital. Perusahaan digital akan menjadi aplikasi yang super dengan adanya pengembangan yang unik dari setiap perusahaannya. Perusahaan digital dikenal sangat fleksibel. Maka dari itu, untuk mengatasi persaingan pasarnya, perusahaan Gutu dapat menjalankan strategi meningkatkan kualitas produk serta layanannya, menciptakan produk-produk baru, melakukan promosi dengan efektif, menerapkan penawaran harga dalam bersaing, dan memperhatikan perubahan dari masa ke masa mengenai kebutuhan yang dibutuhkan konsumen di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.